Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Aurelia Baktiar dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori kinetik gas. Teori ini menjelaskan tentang gerak dan energi yang ada pada partikel-partikel gas untuk mencari tahu sifat-sifat gas secara keseluruhan. Nah, pada partikel ini menggunakan gas ideal untuk mencari tahu sifat-sifat gas secara keseluruhannya. Jadi, para peneliti tidak perlu mencari tahu sifat-sifat partikel gas yang berbeda secara satu persatu. Gas ideal adalah sekumpulan partikel gas yang tidak saling berinteraksi satu sama lain. Artinya, jarak antar partikel gas ideal sangat berjauhan dan bergerak secara acak. Sifat-sifat gas ideal adalah sebagai berikut. Yang pertama, partikelnya berjumlah banyak. Yang kedua, tidak ada interaksi antar partikel atau tidak ada gaya tarik-menarik antar partikelnya. Yang ketiga, jika dibandingkan ukuran ruangan, ukuran partikel gas ideal bisa diabaikan. Yang keempat, tumbukan yang terjadi antar partikel gas dan dinding ruangan merupakan tumbukan lenting sempurna. Yang kelima, partikel gas tersebar secara merata di dalam ruangan. Yang keenam, partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Yang ketujuh, berlaku hukum Newton tentang gerak. Yang kedelapan, energi kinetik rata-rata molekul gas ideal sebanding dengan suhu mutlaknya. Adapun persamaan umum gas ideal adalah sebagai berikut. Pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Ternyata ada beberapa hukum yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut. Pertama, hukum Boyle. Hukum Boyle dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Boyle. Adapun pernyataan hukum Boyle adalah jika suhu suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya bisa dinyatakan sebagai hasil kali antar tekanan dan volume suatu gas pada suhu tertentu adalah tetap atau isothermal. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Kedua, hukum Charles. Jika hukum Boyle membahas pengaruh tekanan dan volume pada suhu tetap, tidak demikian dengan hukum Charles. Hukum yang ditemukan oleh Jacques Charles ini menyatakan, jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding suhu mutlaknya. Istilah lain dari hukum Charles ini adalah hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap atau isobar akan bernilai tetap. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Ketiga, hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Prancis, yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah jika volume suatu gas dijaga konstan, tekanan gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya, proses berlangsung dalam keadaan isochorik atau volume tetap. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Keempat, hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas adalah tetap.
Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik gas ideal menjelaskan tentang gerakan partikel gas dalam suatu ruangan yang memiliki nilai tertentu. Berikut ini merupakan rumus dari energi kinetik. 2. Energi dalam. Energi dalam suatu gas ideal berdasarkan derajat kebebasan suatu gas seperti gas monoatomik atau gas diatomik dan disimbolkan dengan U. Untuk rumus energi dalam monoatomik dan diatomik seperti di bawah ini. Beberapa penerapan teori ini dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kamu sedang mengendarai sebuah kendaraan. Ketika kamu mengendarai kendaraan cukup lama, ban akan menjadi panas akibat sering bersentuhan dengan aspal. Peningkatan suhu pada ban ini akan bikin tekanan di dalam ban menjadi meningkat. Selain ban, kamu juga bisa melihat penerapan teori ini pada saat kamu sedang memasukkan minuman panas ke botol. Pada mulanya, botol akan mengeras karena menerima suhu dan tekanan yang meningkat. Ketika kamu sering membuka tutup botol, maka botol bakal mengempes dan terlihat menyusut akibat kehilangan tekanan dan turunnya suhu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.